Salam Sang Raja. Bab 45. Mari kita pergi. Set baju besi logam berat dengan cepat ditempatkan di samping menara pengawal. Ada 22 set total, dan mereka tampak seperti mereka berbakat dari tangan Afrodite. Mereka bersinar di bawah sinar matahari yang cerah. Ini adalah set baju besi ksatria berat yang berharga yang dikumpulkan Raja Tua sepanjang hidupnya. Mereka terbuat dari logam yang sangat kuat, 100 besi tempa dicampur dengan esensi baja. Mereka tampak luar biasa, sangat berharga dan memberikan banyak kemampuan pertahanan, senjata biasa tidak bisa menembusnya. Raja Tua memperlakukan set baju besi ini seolah-olah itu adalah harta nasional, dan dia bahkan tidak mau membawa mereka keluar dari istana raja. Dia tidak pernah menggunakannya dan hanya sesekali mengelapnya dengan hati-hati. Set baju besi ini sama berharganya dengan hidupnya sendiri. Namun, Fei memindahkan harta nasional ini ke tembok pertahanan hari ini seolah-olah itu adalah kertas. Setelah memperhatikan apa yang sedang terjadi, sebagian besar orang di dinding tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja Alexander. Mereka mengobrol di antara mereka sendiri dengan tenang ketika mereka menatap ke arah Fei dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Bagaimana menurutmu, prajuritku? Apakah kalian bisa memakai baju besi? Fei menunjuk ke 22 baju besi ksatria berat mengkilap dan bertanya. Tidak masalah, Yang Mulia. Setelah melihat baju zirah itu, orang-orang kuat itu sangat bersemangat, seolah-olah mereka kelinci yang menemukan 1 ton wortel. Gairah yang dimiliki para prajurit terhadap senjata dan baju besi yang sangat baik tidak pernah berkurang. Baiklah, waktunya ketat. Pilih baju besi yang pas dan kenakan secepat mungkin. Kami tidak punya banyak waktu tersisa. Orang-orang ini kuat dan lugas. Setelah Fei memesan, mereka tidak ragu dan dengan cepat mengambil baju besi yang mereka inginkan. Pers, ambil 1 juga. Ikut denganku nanti. Luar biasa. Pers sangat senang. Dia tertawa ketika dia mengambil 1 set baju besi. Meskipun baju besi itu memiliki 1 ton pertahanan, karena terbuat dari 100 besi tempa yang dicampur dengan esensi baja yang lebih berat, setiap set baju besi memiliki berat sekitar 60 hingga 70 pound. Inilah mengapa Fei meminta Brook untuk memilih orang-orang terkuat di Chambord. Karena orang biasa bahkan tidak bisa berjalan dengan benar setelah mereka mengenakannya, membunuh musuh dalam baju besi itu benar-benar sebuah lelucon. 20 orang kuat ini adalah semua tenaga yang dibutuhkan Fei untuk serangan ini. Meskipun orang-orang ini bukan bintang peringkat prajurit dan tidak punya energi, mereka super kuat. Setelah mengenakan baju besi berat yang memberi mereka pertahanan sakit, mereka akan seperti 20 harimau kelaparan yang baru saja keluar dari kandang. Jika mereka digunakan dengan benar di jembatan sempit itu, mereka akan lebih kuat daripada prajurit peringkat bintang di kedua sisi. Fei tidak berencana untuk menyerang musuh dengan terlalu banyak orang sejak awal. Dia melirik Brook. Komandan kedua pengawal raja juga seorang prajurit bintang 1, jadi dia adalah kandidat yang sempurna untuk operasi ini. Namun, harus ada komandan strategis di tembok pertahanan, kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga dan situasi di tembok pertahanan jatuh ke dalam kekacauan. Fei memikirkannya selama beberapa detik, tetapi akhirnya memutuskan untuk mempertahankan Brook di dinding pertahanan. Dia melihat melewati Brook dan melihat Warden Oleg duduk di celah di dinding pertahanan. Dia memberi isyarat kepadanya dan memberi isyarat Flatterer untuk mendekat padanya. Pergi dan pilih 1 set baju besi. Fei tidak mengatakan atau mengungkapkan apa-apa lagi. Oleg bingung. Dia cukup jauh dari menara pengawal, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia berpikir bahwa raja benar-benar murah hati dan memberinya 1 set baju besi untuk melindungi dirinya dalam pengepungan yang akan datang. Senyum cerah muncul di wajah Oleg ketika dia bergegas ke set baju besi terakhir yang duduk di tanah dan mengenakannya dengan sangat cepat. Dengan cepat, beberapa tentara membawa senjata ultra besar ke tembok pertahanan. Senjata berat yang sangat besar ini juga berasal dari istana raja, mereka juga bagian dari koleksi berharga Raja Tua. Namun, Fei membawa mereka keluar pada waktu yang tepat dan memanfaatkan semua nilai mereka. Bam!
Bam! 21 senjata dijatuhkan ke tanah, ada kapak dan palu, yang semuanya tampak mengerikan. Mereka memancarkan perasaan gelap, dan siapapun yang melihat mereka akan menjadi depresi. Ketika mereka menyentuh tanah, mereka menabrak lantai bata di dinding pertahanan, memecahkan lantai dan membentuk banyak lubang. Mereka sangat berat. Semuanya, dapatkan senjata yang nyaman. Setelah mereka mendengar perintah raja, mereka bergegas mengambil senjata yang mereka inginkan. Perspunya sepasang prajurit perang yang tampak eksotis, dan Drogba mengambil kapak panjang yang besar, pisau kapak itu hampir sepanjang pintu. Itu akan membuat siapapun yang melihatnya merasa merinding. Warden Oleg akhirnya merasa bahwa suasananya tidak benar. Namun, setelah melihat wajah serius raja, dia tidak berani mengajukan pertanyaan. Dia menggunakan energi satu bintangnya untuk mengambil pisau panjang yang lebih tinggi dari dirinya dan berdiri diam di samping Fei. Setelah melihat tidak ada lagi set baju besi dan senjata untuknya, Brook panik. Yang mulia, aku tetap di tembok pertahanan. Pegang cambort bersama-sama untukku sampai aku kembali. Fei menekan bahu Brook dan berkata dengan serius. Kamu adalah satu-satunya yang aku percaya di sini. Tubuh Brook membeku, dia tertegun oleh kata-kata Fei. Fei tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil 46 kantung air berisi air bersih oleh para prajurit di bawah instruksinya dan berjalan ke menara pengawas untuk bersembunyi dari pandangan semua orang. Setelah dia berada di dalam gedung, dia mengambil botol ramuan penyembuhan normal dan botol ramuan stamina dari penyimpanan ikat pinggangnya, dan meneteskan beberapa tetes ramuan masing-masing secara individual ke dalam 23 kantong air. Dia mengguncang tas untuk mencampur air dan ramuan bersama dan memanggil 20 logam berat lapis baja Iron Man. Masing-masing punya 2 tas. Dewa Perang menunjukkan rahmatnya dan memberkati kita. Air di kantong biru akan menghilangkan kelelahanmu dan air di kantong merah akan menyembuhkan segala jenis cedera. Ketika kita sampai ke formasi musuh, pastikan untuk melindungi dirimu dengan benar. Saat kamu terluka atau lelah, segera minum airnya. Pers dan yang lainnya senang setelah mereka mendengar itu. Meskipun mereka memiliki banyak kekuatan fisik, setelah mengenakan baju besi 60 hingga 70 pound dan menggunakan 40 hingga 50 pound senjata, siapapun pada akhirnya akan merasa lelah. Namun, 2 kantong air ajaib dari Raja Alexander telah menyelesaikan semua kekhawatiran mereka. The Warden Oleg akhirnya mengerti mengapa Raja membiarkannya mendapatkan 1 set baju besi yang berharga. Wajahnya menjadi pucat, keringat keluar dari tubuhnya seperti hujan, dan pikirannya benar-benar kosong. Dia tergagap. Yo, kamu, ibumu, Majes, Jesti, aku. Fei menatapnya dengan dingin. Jantung Oleg berhenti berdetak sesaat. Dia bahkan lebih berkeringat, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Semua orang mengambil seteguk air di kantong air biru. Bersiaplah untuk bertempur. Fei mengenakan baju besi ksatria berat yang dia miliki sebelum dia memasuki Diablo World saat dia berkata kepada orang-orang kuat. Gul, teguk, Pers dan yang lainnya menenggak air di kantong air biru. Begitu air masuk ke mulut mereka, napas terengah-engah memenuhi ruangan. Ekspresi mengejutkan menutupi wajah semua orang. Mereka semua dengan jelas merasakan bahwa suatu jenis kekuatan khusus merembes ke setiap bagian tubuh mereka, dan mereka tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan. Berat baju besi itu lenyap, dan mereka semua merasa seperti mengenakan baju tipis. Mereka tidak hanya bisa berlari, tetapi mereka juga bisa melompat ke udara dengan mudah. Senjata 40 hingga 50 pound tiba-tiba terasa seperti sedotan, seolah-olah mereka tidak memegang apapun. Semuanya terasa seperti ilusi yang indah. Tapi dari ekspresi terkejut teman-teman mereka akhirnya mengkonfirmasi bahwa perasaan mereka bukan ilusi, tetapi efek magis yang sebenarnya seperti mantra penyihir yang tidak berbobot. Itu adalah keajaiban. Ketika kita sampai di dasar tembok pertahanan, semua orang mendengarkan perintahku. Jika ada yang tidak patuh, mereka akan dieksekusi di tempat. Fei menatap prajurit yang ia pilih.
Dia mengangkat kapak dua tangannya yang besar dan meraihnya dengan tangan kanannya. Dengan kapak di tangan kanannya dan helm di bawah ketiak kirinya, dia meninggalkan menara pengawal terlebih dahulu. Bersambung.